Kami percaya Engkau yang menjawab doa-doa setiap anak-anak-Mu Tuhan. Begitu banyak kebaikan yang sudah kami terima. Dan Engkau tetap Tuhan yang tidak pernah gagal menjadikan kami sebagai pemenang. Dan Engkau tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Engkau lihat anak-anak-Mu pada pagi hari ini dengan segala kehidupannya. Dan Engkau yang tahu Tuhan, apapun yang mereka inginkan dari-Mu, pagi hari ini Engkau menjawabnya. Sebab Engkau Allah yang baik. Sehingga dengan apa akan kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa akan kami balas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami? Karena begitu banyak kebaikan yang boleh kami terima. Begitu banyak kebaikan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu bagi kami. Haleluya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh Engkau baik-baik kami Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa bagi kami. Dengan apa akan kami balas kebaikan-Mu? Kecuali kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi yang ini saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu. Dan berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman ini. Biarlah firman ini jatuh di tanah hati yang subur. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Kalau sebelum saudara duduk, silakan saudara untuk duduk. Selamat pagi, Shalom. Ya, terima kasih untuk WL Singer, Imam Musik, untuk semuanya yang sudah membawa kami ke hadirat Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Anak-anak Tuhan harus selalu luar biasa, walaupun masalahnya juga luar biasa. Amin Bapak Ibu. Saya lihat sepertinya kok agak tegang gitu ya. Gak usah tegang-tegang kali Bapak Ibu, santai aja. Kita slow saja ya. Nah, pagi hari ini ya tentunya kita semua bersyukur kalau kita boleh ada. Karena semua hanya kebaikan Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Karena setiap kita ini gak bisa mengubah atau kita menambahkan usia kita tanpa seizin Tuhan, tanpa kehendak Tuhan. Jadi pernah beberapa minggu yang lalu saya dapat informasi, mohon maaf, biasa kita karena dulu komunitasnya orang-orang manufaktur, jadi kami masih sering komunikasi. Ini bapaknya ini diminta nganter istrinya ke salah satu minimarket untuk
Cuma beli apa saudara? Beli roti. Jadi dari rumah mbak mobil diantar beli ke minimarket beli roti. Nah setelah istrinya datang lagi ke mobil, kok nggak dibuka-buka, sampai digedok, pa. Ternyata suaminya yang di dalam itu sudah innalillahi wa innalillahi rojiun. Saudara, ternyata sebegitu mudahnya kalau Tuhan mau panggil. Coba lihat kanan kiri dulu, jangan dipanggil dulu ya, mudah-mudahan jangan dipanggil dulu. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan tentang kebaikan Tuhan. Jadi tanggal 29 Juni yang lalu pembacaan firman Tuhan saya itu sampai di Mazmur 116. Ya mohon maaf Bapak Ibu, bukannya saya pamer kok baca firman, enggak, bukan itu yang mau saya. Karena saya baca firman juga, mohon maaf, kadang-kadang juga bolong Bapak Ibu. Satu minggu itu kadang bolong sekali, kadang 2 kali. Dan waktunya enggak tentu, kadang malam, kadang setelah doa pagi, karena memang ya maklum, mohon maaf, enggak perlu saya ceritakan kondisi di rumah kami seperti apa. Ya. Nah, biasa setelah selesai saya membaca firman Tuhan, saya checklist, kemudian saya paraf, saya kasih tanggal. Kemudian pembatasnya itu saya taruh di situ. Cuman setelah saya baca Mazmur 116, itu seperti ada perasaan tertuduh Bapak Ibu. Ada seperti perasaan merasa bersalah, merasa saya jadi orang yang sepertinya enggak tahu diri. Kenapa seperti itu? Kita baca dulu, mohon multimedia. Mazmur 116, kita baca yang ke-12 sampai yang ke-14 saja. Mazmur 116 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Nah yang membuat saya merasa tertuduh atau merasa nggak tahu diri itu di ayat yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya. Tanpa saya sadari, saya nggak pernah bertanya dalam hati. Mudah-mudahan hanya saya ya di bumi anggrek ini. Jarang sekali, bahkan kalau boleh saya katakan udahlah anggap saja lah, nggak pernah bicara dalam hati atau bertanya sama Tuhan, Tuhan dengan apa akan kubalas semua kebaikanmu? Di situ saya merasa bahwa saya ini benar-benar nggak tahu diri ya, benar-benar nggak tahu malu, nggak tahu untung. Saya percaya bahwa Bapak Ibu, mohon maaf, di antara kita pernah menerima kebaikan seseorang di saat-saat yang memang kita membutuhkan. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu pasti pernah menerima namanya pertolongan seseorang. Nah, ketika kita menerima kebaikan seseorang itu, apalagi di saat-saat yang memang benar-benar kita membutuhkan, tentu ada rasa berhutang budi. Benar nggak Bapak Ibu? Karena saya merasakan itu. Mohon maaf kalau saya nggak sebut namanya, ada beberapa pengerja dan jemaat di bumi anggrek memberikan sesuatu kepada kami pada saat kondisi kami benar-benar tidak baik secara pemandangan manusia. Saat itu saya nggak tahu ini siapa ya. Tiba-tiba sampai di rumah dan saat itu benar-benar saya meneteskan air mata. Begitu luar biasa, begitu baiknya. Dan jujur sampai hari ini kalau saya ketemu beliau-beliau sebenarnya ada rasa malu, ada merasa berhutang budi. Tapi dengan apa akan saya balas? Walaupun gak saya tunjukkan Bapak Ibu. Mohon maaf, beliau-beliau yang pernah baik sama saya, ya semuanya baik sih. Tapi ada spesial, di mana benar-benar kami itu benar-benar. Dan itu saya terima. Saya merasa berhutang budi sampai hari ini. Saya merasa bersalah sampai hari ini. Walaupun saya nggak tunjukkan kepada beliau-beliau. Nah Bapak Ibu, tetapi
kepada Tuhan, kenapa saya justru nggak merasa berutang budi ya? Kenapa kepada Tuhan saya justru nggak merasa bersalah ya? Padahal Tuhan itu baik sekali. Katakan Tuhan itu baik. Siapa yang merasa Tuhan itu baik? Semuanya tentunya ya. Kalau kita lihat sebelum kita bahas firman Tuhan ini, saya ingin kita sama-sama melihat kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan ketika mengorbankan nyawanya di kayu salib hanya demi dosa kita. Kalau kita melihat prosesnya begitu luar biasa. Bagaimana dia dipukul, dicambuk. Dan kalau bicara kita ketika melihat atau menyaksikan film The Passion of the Christ, bagaimana kita nggak mencucurkan air mata. Ketika setiap cambukan itu bicara tentang daging yang terlepas dari tubuhnya. Karena cambuknya nggak cuma sekedar cambuk biasa. Cambuknya itu seperti ada mata kailnya. Begitu dicambuk, jebrek. Begitu ditarik, ada daging yang terangkat dari sana. Bagaimana ketika Yesus dipaku kedua telapak tangannya, kedua telapak kakinya, dimahkautai duri, darah yang bercucuran. Masih harus dia pikul salib sampai di Gunung Golgota. Walaupun di pertengahan dibantu oleh seorang yang bernama Simon dari Kirene. Saudara, betapa luar biasanya. Yesus merasakan itu berat enggak? Berat Bapak Ibu. Yesus juga merasa bahwa itu berat sekali. Ketika Yesus ada di taman di Getsemane, dia berkata apa kepada muridnya? Hatiku sangat sedih, mau mati rasanya. Artinya apa? Sebenarnya dia juga berat sekali menanggung semua itu. Menjalankan tugas itu juga berat sekali. Sampai dia berkata, dia memohon kepada Bapaknya, ya Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, biarlah ini berlalu. Tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Hampir putus asa. Itu padahal baru mau ditangkap. Dia sudah membayangkan betapa beratnya. Hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Yang seringkali kita hanya cengengesan, Bapak Ibu, mohon maaf. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Kadang-kadang mohon maaf nih, masih banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya ugal-ugalan. Padahal Tuhan tuh menebus dengan luar biasa. Ketika Yesus sudah ditangkap, dicambuk, dimahkotai duri, dipaku telapak tangannya, telapak kakinya, bahkan lambungnya ditusuk dengan tombak, kemudian dengan cuka, betapa sakitnya. Dan pada saat itu dia merasa berat sekali. Bahkan dia juga berteriak pada saat itu. Dia katakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Kenapa Allah meninggalkan dia? Supaya Yesus merasakan penderitaan itu hanya untuk menebus dosa kita. Baik banget Tuhan kita. Amin. Baik banget. Bahkan di tengah-tengah sakitnya, di tengah-tengah tidak berdayanya, dia mengampuni orang-orang yang melakukan itu semua. Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bayangkan, saking baiknya. Dan pada akhirnya dia berkata, ya Bapa, kepadamulah kuserahkan nyawaku. Dan terakhir, sudah selesai. Nah Bapak Ibu, kebaikan Tuhan itu sampai hari ini. Amin. Kalau kita boleh ada di tempat ini semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih punya uang hari ini, saya nggak tahu uangnya berapa, ya minimal 2.000 rupiah lah, anggaplah seperti itu. Itu juga karena kebaikan Tuhan. Karena ada saat-saatnya, mohon maaf saya mau sampaikan, ada saat-saatnya
kita nggak punya uang sama sekali loh Bapak Ibu. Benar nggak? Karena saya merasakan itu. Saya merasakan itu. Benar-benar nggak punya uang. 1.000 rupiah pun nggak punya. Tetapi karena pertolongan Tuhan, kita boleh sampai pada pagi hari ini. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Nah Bapak Ibu, kalau jantung kita masih berdetak sampai pagi ini, sampai sekarang, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau kita masih bisa bernafas, itu semua karena kebaikan Tuhan. Coba tengok kanan kiri Bapak Ibu masih bernafas enggak? Sebelum khotbah ini saya lanjutkan. Kalau masih bernafas saya lanjutkan, kalau enggak bernafas enggak saya lanjutkan. Masih ya? Berarti khotbahnya dilanjutkan ya? Oke. Ya, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Benar Bapak Ibu. Kalau kita merasakan betapa baiknya Tuhan itu, enggak ada tandingannya. Makanya saya ketika membaca ini pada waktu itu ya, saya merasa ya ampun, saya itu jadi orang yang gak tahu diri. Gak pernah ada pertanyaan dalam hati saya, dengan apa akan kubalas kebaikan-Mu Tuhan? Kalau di sini pasti gak ada, hanya saya. Kalaupun di Bumi Anggrek ada, pasti nanti datangnya di Ibadah Raya 2, Ibadah Raya 1 gak ada. Pasti. Mudah-mudahan hanya saya yang gak pernah bertanya sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi sangat penting. Dengan apa akan kita balas kebaikan Tuhan? Dan akhirnya saya merenung Tuhan, dengan apa akan kubalas? Dengan uang pun gak bisa. Dengan uangnya Jampitsus kemarin yang beberapa koper, uang emas 74 kilogram, uang sampai berapa Bapak Ibu? 500 miliar, itu gak bisa buat balas Tuhan. Tuhan udah inilah buat balas kebaikan Tuhan. Enggak, Tuhan enggak minta itu. Makanya Daud enggak berkata, Tuhan nanti akan kubalas kambing 100 atau domba 1000, enggak gitu. Dia bertanya kenapa? Karena dia juga bingung dengan apa akan dibalas kebaikan Tuhan. Karena di Mazmur ini sebenarnya kalau kita baca perikopnya itu adalah terluput dari belenggu maut. Bagaimana Daud pada saat itu dia ada dalam kondisi yang begitu sulit, dia akan dibunuh dan dia tidak melihat siapapun akan menolongnya. Dia tidak melihat siapapun akan bisa membantunya. Tapi di momen tertentu Allah meluputkan dia. Luar biasa. Bayangkan kalau Bapak Ibu, anggaplah saya lah ya, udah pekerjaan selesai, uang katakanlah tinggal 5.000 rupiah. Tiba-tiba datang orang, Pak Pur, bisa itu enggak perbaiki atau pasang granit kamar mandi enggak? Oh bisa Pak, itu rasanya senang sekali. Dan itu kami rasakan Bapak Ibu. Kemarin saya ada pekerjaan di Puri Juanda, itu sudah selesai di hari Sabtu. Hari Minggunya saya mikir, besok hari Senin kerja di mana lagi ya? Gitu Bapak Ibu, iya benar. Terus akhirnya, kok nggak ada orang sih? Jahat-jahat banget sih orang itu, nggak ada yang benerin rumah. Dalam hati Bapak Ibu, nggak ada yang benerin rumah sih? Siapa kayak minta perbaiki plafon atau apa gitu? Nggak ada. Hari Senin, hari Selasa, nggak ada sih. Ini duitnya tinggal dikit loh Tuhan. Hari Selasanya sore ditelepon sama pengurus RT-nya perumahannya Pak Tobing. Pak Pur, RAB kemarin sudah disetujui. Kapan kita ketemu? Akhirnya kami ketemu. Nah saya sekarang baru mengerjakan, kalau Bapak Ibu nanti jalan ke sana sampai di ujung sana itu, kalau Bapak noleh ke kali gitu, nah itu ada pasangan hebel-hebel, itu pekerjaan saya Bapak Ibu. Tapi jangan diledekin ya, itu pekerjaan saya. Itu nanti mau dipasang paving block. Puji Tuhan. Nah itu nanti kira-kira anggaplah selesai 2 minggu misalkan, atau seminggu lebih lah. Nah Bapak Ibu bisa ngantri itu, bisa WA ke saya, nanti habis dari itu ke saya Pak Pur gitu. Nggak usah tertawa kali, kalau nggak ngorder mah nggak usah tertawa. Nah Bapak Ibu, saya sering menghadapi situasi seperti itu. Sering.
Sering Bapak Ibu. Kalau yang masih kerja di perusahaan mah enak-enak saja, mau perusahaannya ada kerjaan nggak ada kerjaan tetap gajian. Tapi kalau yang seperti kami ini, yang jual jasa begini, nggak bisa dipromosikan lagi, nggak bisa saya ada di pinggir jalan, ayo benerin kamar mandi, ayo bener apa, nggak bisa gitu loh Bapak Ibu. Nggak bisa saya promosikan masalahnya. Ya cuma pas khotbah ini aja saya promosikan ke Bapak Ibu, mohon izin. Nah, dengan apa kan kubalas kebaikan Tuhan? Nah Bapak Ibu, saya ingin melihat tadi di ayat yang ke-13a, itu dikatakan 13a, mohon maaf tampilkan yang ayat 13, aku akan mengangkat piala keselamatan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Nah, tapi sebelum ini saya ingin setiap kita itu mengingat semua kebaikan Tuhan. Katakan mengingat. Orang kalau nggak pernah mengingat lagi kebaikan orang lain, itu artinya kebaikan orang itu nggak berharga buat dia. Benar nggak Pak Agus? Kalau Pak Agus, mohon maaf nih, pernah saya bantu, kemudian Pak Agus nggak ingat lagi. Oh berarti bantuan saya itu nggak berarti buat Pak Agus, nggak ada harganya berarti. Benar nggak? Tapi kalau Bapak Ibu menganggap bahwa apa yang Tuhan berikan itu sangat berharga dalam kehidupan Bapak Ibu, pasti akan Bapak Ibu ingat untuk selama-lamanya. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Tapi nyatanya mohon maaf, laki-laki mudah-mudahan hanya saya. Kadang-kadang saya lupa kalau Tuhan itu sudah baik sama saya. Nah, orang yang mengingat kebaikan Tuhan, itu artinya dia sangat menghargai apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, saya maknai, mohon maaf, saya maknai bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup kita itu sebagai hutang yang gak akan pernah bisa kita bayar dengan apapun. Ini saya hanya memaknai. Bapak Ibu boleh memaknai dengan yang lain, boleh. Ini buat saya gitu. Seperti hutang yang gak akan pernah bisa saya lunasi dalam hidup saya. Kebaikan Tuhan. Nah yang pertama saya ingin sama-sama kita mengerti. Aku akan mengangkat piala keselamatan. Apa maksudnya? Jadi kalau piala pada waktu itu adalah satu seperti cawan yang digunakan untuk untuk mempersembahkan ucapan syukur atau pujian. Nah Bapak Ibu, Tuhan nggak minta uang kita, Tuhan nggak minta rumah kita kalau ada yang punya rumah 2 atau 3, Tuhan nggak minta mobil kita, Tuhan nggak minta apapun dari kita kecuali kita memuji dan menyembah Dia. Yang mari katakan amin. Jadi cara kita membalas kebaikan Tuhan itu hanya dengan memuji dan menyembah Dia. Makanya kita harus selalu naikkan pujian dan menyembah dalam hidup ini. Karena Allah hanya pengen itu. Dengan itu kita bisa membalas kebaikan Tuhan. Enggak perlu dengan uang kita, enggak perlu dengan masakan kita yang enak. Atau Bapak Ibu bikin arsik spesial, ini khusus buat Tuhan. Enggak mau Tuhan, enggak mau. Mau kacang panjangnya dibanyakin misalkan, dibikin, cari misalkan ikan masnya belinya ke Senen misalkan. Enggak, Tuhan enggak mau itu. Enggak mau arsik, Tuhan enggak mau arsik. Jadi enggak usah bikin arsik toh. Enggak mau. Atau Bapak Ibu bikin mohon maaf babi panggang misalkan. Yang mahal tuh kemarin Robi beli online 1 kilo itu 100 berapa gitu. Dipanggang enak banget ternyata buat kita. Tapi Tuhan juga enggak akan mau. Mau kita berkilo-kilo kita bikin panggang, saya panggangin ya Tuhan, enggak bakalan mau. Nah Tuhan hanya ingin kita memberikan pujian penyembahan buat Dia. Seperti Daud, bagaimana dia tidak merasa berhutang budi atau merasa berhutang banyak sama Tuhan. Karena Daud begitu banyak mendapat pertolongan Tuhan. Bagaimana ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, bagaimana dia dikejar-kejar oleh anaknya Absalom, bagaimana dia ketika menghadapi Goliat. Bayangin saudara, dia yang di dalam Alkitab dikatakan dia itu mungil, cakep gitu ya. Nah, abang-abangnya tinggi besar, dia aja
tentara-tentaranya atau prajurit-prajurit bangsa Israel. Ini kalau bahasa Spanyolnya itu ndredeg gitu ya. Ndredeg itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya? Gemetaran kali ya. Itu ndredeg gitu. Nah, itu kenapa sih Daud dia tidak takut? Dia diolok-olok, dia diremehkan oleh Goliat. Tapi apa ya dia bilang? Engkau datang kepadaku dengan dengan tombak dan lembing. Aku datang kepadamu dengan nama Tuhan. Akhirnya dia menang dari Goliat. Dan akhirnya dia dielu-elukan. Pertolongan Tuhan luar biasa. Makanya Daud begitu banyak menyaksikan kebaikan Tuhan. Makanya Daud dia selalu memuji dan menyembah Tuhan. Katakan memuji dan menyembah. Ini penting Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita, kalau kita nggak naikkan pujian penyembahan, hidup itu rasanya kayak gersang sekali. Benar. Dan itu cara kita untuk membalas kebaikan Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Dan walaupun mohon maaf, tanpa saya sadari, saya sudah melakukan itu walaupun dalam hati saya nggak pernah bertanya sama Tuhan, dengan apa akan kubalas kebaikanmu Tuhan, tapi ternyata saya sudah melakukan yang namanya memuji dan menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini sangat penting buat kita. Allah itu Allah yang pencemburu. Jadi kalau kita nggak memuji dan menyembah Dia, Allah itu sangat cemburu. Jadi Allah hanya ingin dipuji dan disembah. Amin. Jadi dalam kehidupan kita harus selalu memuji dan menyembah Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita membalas kebaikannya. Sebagai bukti bahwa kita membalas kebaikan Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap Bapak Ibu juga melakukan di rumah. Nah kita akan naikkan pujian dulu Bapak Ibu. Ini adalah lagu lama. Kemarin saya pesan sama Kak Ian. Tuhan. Beri pujian dan syukur buat kemenangan dan sukacita. Engkau ku tinggikan dan ku agungkan, keselamatan nyanyianku. Yuk kita sambil berdiri yuk. Kekuatanku, doaku. Kita pujikan dari awal, beri pujian. Beri pujian dan syukur buat kemenangan dan sukacita. Engkau ku tinggikan dan ku agungkan, keselamatan nyanyianku, kekuatanku, doaku. Ku puji namamu Yesus Kristus penebus, selalu dalam hidupku Kaulah pujianku. Ku sembah Kau Tuhan, beri hidupku bagimu, bawaku dalam hatimu Yesusku, cinta Kau. Sekali kita dari awal ya. Pujian dan syukur buat kemenangan dan sukacita. Engkau ku tinggikan
memberi kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, hanya bisa memberi pujian dan syukur kepada Tuhan. Inilah cara kita membalas kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan itu sungguh luar biasa baiknya bagi kita. Apapun keadaan kita, Allah tetap baik, Tuhan tetap baik. Amin. Walaupun kadang kita merasa bahwa Tuhan gak ada di pihak kita. Walaupun kadang kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Karena keadaan kita secara pandangan manusia itu tidak baik. Tapi sesungguhnya Tuhan tetap baik bagi kita. Amin. Untuk itulah kita harus membalas kebaikan Tuhan dengan memuji dan menyembah Dia. Itulah yang Tuhan mau. Jangan pelit-pelit mulut kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan kita harus mengucap syukur. Minggu yang lalu Bapak Gembala sampaikan kepada kita di khotbahnya bahwa Allah mengerti apa yang ada di dalam pikiran kita. Apa yang ada dalam hati kita. Apa yang kita perbuat. Maka dengan itu sebagai ucapan syukur kita harus mengucap syukur dengan mulut kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pelit-pelit mulut kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita harus mengucap syukur dengan apa saudara? Dengan perbuatan kita juga. Jadi itulah cara kita membalas kebaikan Tuhan. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah yang kedua, tadi masih di ayat yang 13 dikatakan bahwa di 13b dan akan menyerukan nama Tuhan. Apa maksudnya menyerukan nama Tuhan? Kita membalas kebaikan Tuhan itu dengan menyerukan nama Tuhan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita harus saksikan kepada setiap orang tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dengan apa Bapak Ibu? Ya tentu dengan kehidupan kita, dengan perbuatan kita. Kalau Bapak Ibu lakukan sesuatu yang baik, orang akan melihat kebaikan yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu dan mereka akan tahu bahwa Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan. Maka mereka akan berkata, Tuhannya orang Kristen Tuhan yang baik. Karena apa? Muridnya saja baik. Berarti gurunya pasti baik. Dan itu kita harus kerjakan. Bapak Ibu nggak perlu keluar dari pekerjaan kemudian menjadi penginjil, juga nggak perlu seperti itu. Atau Bapak Ibu tutup bisnisnya, saya akan melayani Tuhan, saya akan menjadi penginjil ke NTT misalkan. Juga nggak perlu seperti itu. Tapi kalau itu panggilan, silakan. Cukup dengan perbuatan kita. Perbuatan kita. Supaya orang melihat apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita itu baik adanya. Sehingga orang akan tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik. Dan itu menyukakan hati Tuhan. Kita membalas kebaikan Tuhan dengan kita menyerukan nama Tuhan. Artinya kita saksikan kepada setiap orang bahwa Allah yang kita sembah, yang namanya Yesus Kristus, itu adalah Allah yang baik. Tetapi kalau kita hidup menjadi batu sandungan bagi orang lain, bagaimana orang akan mengenal kebaikan Tuhan? Kalau Bapak Ibu biasa kul hari Jumat tapi hari Kamis Bapak Ibu sudah datang. Ternyata bukan karena rajin mokul Bapak Ibu. Ternyata tidak tahu nggak? Itu orang kemarin itu datang, ya ampun pamer banget, cincin 5-5-nya dipakai. Ya ampun, datang jauh-jauh, anggaplah dari Dharma Wangsa ke Bumi Anggrek hanya mau ngerasani temannya. Pamer banget, kalungnya mending cantik, lah udah nggak karu-karuan. Nah, saya percaya nggak ada di sini. Amin. Nggak ada lah. Di Ibadah Raya 1 nggak ada. Kalaupun ada di Bumi Anggrek, nanti datangnya pasti di Ibadah Raya 2. Kalau Bapak Ibu pengen tahu siapa, nanti ikut di Ibadah Raya 2 lagi. Saya nggak bocorin namanya loh ya. Nah, kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, kalau Bapak Ibu kerja di kantor, tunjukkan kalau Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan yang baik. Supaya orang melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik. Kerja, loyal, jujur. Itu penting Bapak Ibu. Nah, kalau kita nggak pernah
melakukan sesuatu yang baik, perkataan kita jadi batu sandungan, perbuatan kita jadi batu sandungan, waduh, repot Bapak Ibu. Bayangkan kalau Pak Agus datang tiba-tiba, kemudian yang lain, Agustinus datang, ayo kita bubar aja deh, waduh, gimana nih? Tapi kalau Pak Agus datang, Pak Agus datang, jangan pergi dulu, luar biasa. Nah, itu yang kedua, kita harus membalas kebaikan Tuhan dengan menyerukan nama Tuhan, artinya menyaksikan kebaikan Tuhan kepada setiap orang, kepada semua orang. Itu menjadi tugas kita sebagai balas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah baik sama kita. Baik sekali. Amin. Katakan sekali lagi, Tuhan itu baik. Karena memang hanya Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa saudara kalau tanpa Tuhan. Bangun pagi kita masih bisa bernafas, bangun pagi kita masih bisa melihat semuanya anak, cucu, suami, istri kita, itu hanya karena Tuhan. Bayangkan kalau Bapak Ibu tidur, jam 11 tidur, terus nggak bangun-bangun, coba. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kita nggak bisa lagi melihat apa-apa misalkan. Nah, yang kedua, kita harus menyaksikan semua kebaikan Tuhan. Kita harus beritakan itu kepada siapapun. Jadi mohon izin, kalau saya itu punya langganan, mohon maaf, ada beberapa yang namanya Pak Haji. Saya juga sampaikan bahwa saya itu memang orang Kristen. Dan mohon maaf, bukan ya itu semua karena anugerah Tuhan. Di depannya itu ada PDP, saya juga sampaikan. Dan beliau kalau mau nyuruh hari Minggu, beliau juga tanya, Pak D, biasanya kalau panggil Pak D, kalau jadi tukang kenapa dipanggil Pak D ya, saya bingung juga saya. Pak D, besok hari Minggu Pak D, pulang gereja jam berapa? Saya bilang jam sekian. Bisa ke rumah sebentar enggak? Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Kadang-kadang ya, tapi saya salut, mereka juga sangat menghormati saya sebagai orang Kristen. Tapi disitulah pertaruhannya Bapak Ibu. Saya dianggap sebagai orang yang baik, sebagai tukang yang baik apa enggak? Tapi puji Tuhan sampai hari ini. Jadi kalau saya punya langganan namanya Pak Haji Ari Mariadi, itu adalah ketua DPC PKS Kota Bekasi. Dan beliau yang punya HNI, punya pabrik, punya showroom, punya tetek bengek, punya mall di Jakarta Timur. Itu mohon maaf, puji Tuhan beliau sangat percaya. Jadi kalau ada apa-apa di rumah, misalnya beliau nggak ada, itu selalu telepon saya, Pak D nanti ada teknisi AC dari Daikin ke rumah ya. Itu saya yang nungguin Bapak Ibu. Cuma kadang saya mikir lah, ini teknisinya dibayar lah, saya siapa yang bayar? Sampai kadang 3 hari, lah AC-nya banyak, AC-nya ada 6. Kadang di servis itu kadang-kadang 1 hari dicek, kadang sampai 2 hari 3 hari. Tapi ya nggak apa-apa, memang kami sudah punya hubungan yang baik sama beliau. Tapi saya akan masuk ke dalam rumah itu kalau WA saya belum dibalas. Itu saya nggak berani masuk Bapak Ibu. Kalau sudah dibalas, masuk aja Pak D, baru saya masuk. Nah, itu semua karena apa? Karena ya perbuatan kita harus kita tunjukkan sama orang kalau kita adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan kita itu baik. Dan itu adalah cara kita membalas kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa membalas dengan apapun. Ya, bisanya hanya dengan 1, memuji menyembah. 2, saksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Nah kemudian yang ketiga, di ayat yang ke-14 dikatakan begini. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Daud katakan seperti itu. Apa maksudnya? Ini bicara tentang ketaatan Bapak Ibu. Tentang ketaatan di hadapan Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan harus taat. Makanya Pak Gembala sampaikan tagline kita, tunduk, taat, dan setia. Ini satu paket. Dan kita harus kerjakan itu. Tanpa ketaatan kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan. Amin. Jadi untuk membalas semua kebaikan Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang taat di hadapan Tuhan. Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan kalau kita nggak taat sama Tuhan? Dan saya percaya bahwa setiap kita
terutama yang ada di IR1 ini adalah orang-orang yang taat. Katakan taat. Amin Bapak Ibu. Jadi dengan ketaatan kita itulah kita membayar atau kita membalas semua kebaikan Tuhan dan Tuhan disukakan. Bayangkan kalau kita menjadi anak-anak atau menjadi murid yang gak taat. Dan mohon maaf, kita gak boleh lagi ugal-ugalan menjadi orang Kristen. Harus mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Apalagi sudah generasi-generasi tua ini, apa yang mau dicari lagi kalau bukan Tuhan? Kemarin Pak Gembala juga udah sampaikan, apa yang kita cari lagi? Udah punya cucu, udah ini, nyari apa lagi? Yang dicari cuma Tuhan, udah cari Tuhan saja. Dan ini cara kita membalas kebaikan Tuhan. Amin. Yang pertama tadi apa? Kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, saksikan kebaikan Tuhan, serukan namanya. Nggak usah sungkan-sungkan, bilang Yesus nggak perlu sungkan, Bapak Ibu. Jangan sampai mau bilang Yesus, jangan begitu. Udah, bebas saja, nggak usah takut. Saya itu karena sudah latah kali ya. Jadi kalau ada apa-apa gitu, misalkan kita ngerjain apa gitu, misalkan cetok jatuh atau apa jatuh itu, Yesus, pasti gitu. Nggak tahu apa saya yang latahnya karena memang dari dulu saya selalu kesandung juga sebut nama Yesus. Kadang-kadang kalau ada namanya langganan itu, langganan saya kan banyak yang silom. Jadi kalau saya nyebut nama itu dia kaget. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang namanya memang kita orang Kristen mau gimana coba? Masa mau Yesus kita tutup mulut? Nggak usah takut, udah nggak usah takut. Tuhan tahu kita sedang membalas kebaikan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Jadi yang pertama kita harus memuji menyembah Tuhan, tapi kita harus ingat dulu tentang semua kebaikan Tuhan. Muji menyembah, serukan nama Yesus, saksikan. Dan ketiga, kita harus taat, katakan taat. Haleluya. Dan saya percaya kita orang-orang yang tahu membalas kebaikan Tuhan. Amin. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita pujikan, beri pujian dan syukur. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Kita pujikan sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya. Beri pujian dan syukur. Saya undang WL Singer untuk naik. Buat kemenangan dan sukacita, Engkau ku tinggikan dan ku agungkan, keselamatan nyanyianku, kekuatanmu doaku. Kita kata sekali lagi, beri pujian, beri pujian dan syukur buat kemenangan dan sukacita, Engkau ku tinggikan dan ku agungkan, keselamatan nyanyianku, kekuatanmu doaku. Ku puji namamu, Yesus Kristus penebus
Kami bersyukur Tuhan. Kami akan selalu memuji dan menyembah Tuhan. Kami akan selalu saksikan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami kepada siapapun. Dan kami Tuhan akan taat kepadamu. Sebagai bukti kami membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat segala sesuatunya yang sudah Tuhan berikan buat kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Hamba sudah selesai bicara. Firman sudah Hamba-Mu sampaikan kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus, Engkau yang memberikan hikmat marifat kepada setiap kami. Untuk kami memahami setiap firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya.